Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Safira Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi seorang filsuf Muslim yaitu Ibnu Tufail. Ibnu Tufail mempunyai nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Tufail. Dilahirkan di Wadi Arj dekat Granada pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Kegiatan ilmiahnya meliputi kedokteran, kesusastraan, matematika, dan filsafat. Ia menjadi dokter di kota tersebut dengan barangkali menjadi penulis penguasa negerinya. Setelah terkenal, ia menjadi dokter pribadi Abu Ya'qub Yusuf Al-Mansur, khalifah kedua dari Daulat Muhammadiyah. Dari Al-Mansur, ia memperoleh kedudukan yang tinggi dan dapat mengumpulkan orang-orang pada masanya di istana khalifah tersebut. Ialah Ibnu Rushd yang diundang untuk mengulas buku-buku karangan Aristoteles. Setelah beranjak dewasa, Ibnu Tufail berguru kepada Ibnu Bajjah, seorang ilmuwan besar yang memiliki banyak keahlian. Di bawah bimbingan Ibnu Bajjah yang multitalenta, Ibnu Tufail berkembang menjadi seorang ilmuwan besar. Beliau adalah seorang filsuf, dokter, novelis, ahli agama, dan penulis. Beliau menguasai ilmu hukum dan ilmu pendidikan serta termasyhur sebagai seorang politikus ulung sekaligus filsuf muslim yang penting kedua setelah Ibnu Bajjah di barat. Awalnya beliau adalah seorang yang ahli dalam bidang kedokteran dan menjadi terkenal di bidang tersebut. Ketenaran beliau sebagai seorang dokter membuatnya terkenal di dalam pemerintahan sehingga beliau diangkat sebagai sekretaris oleh Gubernur Granada. Kemudian beliau dipindah menjadi sekretaris pribadi Gubernur Ceuta. Nama beliau kian terkenal sehingga beliau diangkat oleh Abu Ya'qub Yusuf Al-Mansur, Khalifah Daulah Muwahhidin, menjadi dokter pribadi sekaligus sebagai wasir khalifah. Khalifah juga meminta Ibnu Tufail untuk menguraikan buku-buku Aristoteles. Salah seorang murid ternama dari Ibnu Tufail adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd menggambarkan bagaimana Ibnu Tufail menginspirasinya untuk tugas-tugas kenegaraan. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Ibnu Rushd dalam catatan Nasr dalam Layman. Dalam keyakinan Ibnu Tufail pada eksplorasi karyanya Hayy bin Yaqzan dijelaskan bahwa di balik keanekaragaman tentu ada keseragaman dan kekuatan yang tersembunyi dan yang ganjil, suci dan tidak terlihat. Dia menyebutnya sebab pertama. Kemudian dia merenungkan dirinya sendiri dan alat yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian arah penyelidikannya berubah menjadi perenungan terhadap dirinya sendiri. Akhirnya dia menemukan unsur-unsur pertama atau substansi pertama, susunannya, benda, bentuk, dan akhirnya jiwa dan keabadiannya. Dengan memperhatikan aliran air dan menyusuri sumbernya kepada suatu sumber air yang memancar dan melimpah sebagai sungai, maka dia terbimbing untuk mengatakan bahwa manusia juga mesti mempunyai satu sumber yang sama. Ibnu Tufail dengan karyanya berjuang untuk mengeksplorasi hakikat dari khasanah kefilsafatan yang ada di dunia Islam. Berbekal pengembaraan diri melalui karya monumentalnya Hayy bin Yaqzan, Ibnu Tufail menyadarkan kepada publik atas potensi realitis manusia guna menyadarkan mereka akan eksistensi. Manusia dengan rasionalitas yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan dinamika kehidupan yang ada di sekitarnya. Secara hakiki, karya Ibnu Tufail Hayy bin Yaqzan menunjuk kepada segenap orang bahwa pengembaraan yang bisa dilakukan oleh mereka akan mengantarkan kepada pengungkapan-pengungkapan atas deviasi-deviasi kehidupan yang tidak sama dengan eksistensi mereka sendiri. Hakikat inilah nantinya akan mengantarkan mereka kepada ungkapan kesadaran bahwa eksistensi mereka dicipta oleh zat yang pertama. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait biografi filsuf muslim yaitu Ibnu Tufail. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.